Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN baru pada Selasa 15 Februari 2022 kemarin. Hal tersebut menandai dimulainya pembangunan dari Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Tanda tangan dari Presiden Jokowi atas undang-undang tersebut disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Bappenas Suharto Monoarfa pada Kamis 17 Februari kemarin. Lebih daripada itu, Kementerian PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan pembangunan IKN Nusantara di Pulau Kalimantan akan menjadi awal peradaban baru bagi kemajuan Indonesia. Dengan nama Nusantara tersebut, Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan merepresentasikan konsep kesatuan dan persatuan serta mengakomodasi kekayaan serta kemajemukan bagi Indonesia. Diketahui Presiden Joko Widodo punya waktu kurang lebih 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh DPR untuk membubuhkan tanda tangannya. Jika Presiden tak kunjung menandatangani rancangan undang-undang tersebut, maka undang-undang tetap sah dan menjadi undang-undang serta wajib diundangkan. Undang-undang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya rancangan undang-undang tersebut. Sebelumnya pemerintah dan DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara pada sidang paripurna DPR yang digelar pada 18 Januari 2022 yang lalu. Undang-undang tersebut akan menjadi landasan hukum bagi perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Pulau Kalimantan. Ketua DPR Puan Maharani diketahui menyambangi kawasan titik nol pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Politikus dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengaku akan meninjau persiapan pembangunan serta kesiapan infrastruktur Ibu Kota Negara baru Nusantara tersebut. Ketua DPR datang bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri Keuangan Suhassi Nazara untuk meninjau pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Di titik nol pembangunan lokasi IKN Nusantara tersebut diketahui akan dibangun gedung-gedung pemerintahan seperti Gedung Istana Kepresidenan, Gedung MPR, serta Gedung DPR, Lembaga Tinggi Negara, dan yang lainnya. Sementara itu, di lain pihak, hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih menyeleksi calon Kepala Badan Otorita atau pimpinan bagi Ibu Kota Negara Nusantara usai menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden memastikan belum ada nama yang ditunjuk untuk mengisi jabatan bagi pimpinan Ibu Kota Negara nantinya. Dia mengatakan penunjukan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Daerah IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur tersebut akan menjadi wilayah otonomi khusus setingkat provinsi. Sementara itu, kepala pemerintahan bagi IKN Nusantara adalah Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang memiliki posisi setingkat dengan menteri. Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menentukan sosok yang akan menduduki jabatan tersebut, namun ia pernah menyebut sejumlah kandidat kuat yang akan menjadi pimpinan IKN Nusantara, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Bambang Brojonegoro Tumiana, dan juga mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan otorita Ibu Kota Negara atau IKN baru Nusantara akan memiliki kewenangan seluas-luasnya mengatur Ibu Kota Negara baru Indonesia tersebut, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga berjalannya Ibu Kota Negara Nusantara nantinya. Tito menyebut IKN Nusantara termasuk daerah otonomi khusus. Posisi daerah baru tersebut akan setara dengan DKI Jakarta, Papua, Aceh, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Tito menyampaikan wilayah otorita Ibu Kota Negara Nusantara tidak terkait dengan kementerian dan juga lembaga manapun. Daerah tersebut juga tidak terkait dengan peraturan-peraturan daerah di sekitarnya, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Mantan Kapolri tersebut juga berkata bahwa IKN Nusantara juga punya kekhususan dalam bentuk pemerintahan. Daerah tersebut akan dipimpin oleh Kepala Badan Otoritas tingkat dengan menteri. IKN Nusantara adalah daerah baru yang terletak di Kalimantan Timur. Daerah tersebut akan menjadi Ibu Kota Negara baru bagi Indonesia di masa yang akan datang.
Baru ada di sini. Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Sebagian besar wilayah ini masih berupa hutan, yakni hutan lindung dengan segala keanekaragaman hayatinya, ataupun hutan produksi dengan segala aktivitasnya. Wilayah ini hampir 3 kali lipat dari luas Jakarta. Meski wacana perpindahan ibu kota telah ada sejak lama, bagus. Daerah ini juga dilalui jalan tol Balikpapan-Samarinda. Diperkirakan di Samboja inilah posisi pusat pemerintahan ibu kota baru. Secara bertahap akan dibangun istana negara, kantor lembaga eksekutif, DPR MPR, hingga bangunan strategis TNI Polri. Selain terletak tepat di tengah Indonesia dan diyakini minim dari ancaman bencana, Samboja dan Sepaku berada dekat kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Namun, keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu diprotes sejumlah pemerhati lingkungan. Namun pemerintah menegaskan pembangunan ibu kota tidak akan merusak hutan lindung. Pemerintah mencanangkan konsep Forest City dengan penerapan ruang terbuka hijau minimal 50% dari total luas area. Namanya kerusakan alam itu